jadiin host. Oke, sudah jadi host ya, Mas? Aman, Mas? Ada kendala? Saya nggak dengar suara nih. Ada yang bisa coba? Cek. Coba di bagian audio tesnya nanti. Cek. Cek. Cek, halo. Oh, saya dengar suara. Itu enggak itu. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, oke. Dengar, Mas, dengar. Ya, oke. Aman ya, aman ya. Iya, oke, Mas. Oke, udah saya jadiin host. Bisa saya tinggal ya berarti ya. Ya, oke, makasih. Terus sama-sama. Itu dulu. Setting. Oke. Baik, teman-teman ya, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Kita bersyukur bisa berkumpul ya, bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua di kesempatan malam hari ini. Tentunya dalam keadaan sehat semuanya ya, insya Allah. Dan di kesempatan ini kita akan bahas ya, bab baru artinya. Dan kita pilih bab ekosistem. Di share screen apa di share gimana maksudnya? Pengen di sharein? Oke.
Apa saya kirim? Sini ya, Pak. Oke, jadi di apa namanya pertemuan hari ini ya kita bahas konsep ekologi ya. Langsung aja, saya bilang banyak pengantar pengen ngomongin tapi ya waktu membatasi kita. Bab ekosistem ini luas banget sebenarnya teman-teman. Pas saya kuliah dulu itu ada mata kuliahnya sendiri ya, 2 SKS, jadi bahkan 3 SKS kalau nggak salah karena ada praktikumnya juga. Jadi sebenarnya luas banget ini pembahasannya. Mungkin satu pertemuan nggak cukup, mungkin besok baru selesai. Tapi kita lihat nanti gimana nih kondisikannya. Jadi ringkasnya ada beberapa sub bab yang akan kita bahas ya. Di antaranya nanti kita lihat ringkasan karena ngomongin ekosistem, maka kita lihat apa sih yang menyusun ekosistem, apa komponennya gitu. Nanti kita lihat pembagiannya, ada komponen yang berupa makhluk hidup ya, kita sebut dengan istilah komponen biotik ya. Yang mana nanti ada pembagiannya berdasarkan perannya, ada dari mereka yang berperan sebagai produsen, kemudian konsumen ya, kemudian pengurai mencakup detrivor dan dekomposer. Kemudian berdasarkan sumber energi, sumber karbonnya terbagi 2 juga, ada istilah autotrof dan heterotrof. Nah, kemudian nanti ada faktor-faktor abiotik ya, apa aja sih yang mempengaruhi, apa yang menyusun ekosistem ya. Dari sisi abiotiknya, maka semua yang dibutuhkan oleh makhluk hidup baik yang ada di tanah, di air dan di udara. Begitu juga faktor lain yang ada di lingkungan mencakup suhu ya, mungkin kelembaban dan yang lainnya. Kemudian nanti juga kita akan lihat ada istilah hierarki kehidupan ya. Cuman kalau detail hierarki kehidupan itu harusnya dibahas dari tingkatan, ada istilah molekul, kemudian sel ya, atau organel baru sel, kemudian jaringan, kemudian organ, sistem organ, organisme gitu. Cuman di tingkat ekosistem kita mulai dari tingkatan individu ya. Maka individu nanti akan menyusun populasi, kemudian populasi lebih tinggi lagi menyusun komunitas, komunitas membentuk ekosistem, dan fokusnya nanti di ekosistem itu. Tapi juga nanti ada pembahasan lebih sedikit tambahan tentang konsep bioma ya. Jadi ekosistem akan membentuk bioma, kemudian terakhir di bumi ada namanya lapisan biosfer. Nah, setelah itu nanti kita lihat pembagian atau jenis ekosistem ya. Maka nanti kita bagi jadi 2, ada yang terestrial atau darat, kemudian ada yang di perairan atau akuatik. Ya. Maka yang ekosistem nanti khusus di darat itu membentuk yang namanya bioma. Maka nanti kita lihat ada istilah hutan hujan tropis ya, kemudian savana, gurun dan seterusnya. Sementara di ekosistem akuatik atau air terbagi 2, ada ekosistem air tawar dan ada air laut. Nanti ada juga istilah suksesi. Ya, ada istilah suksesi, cuman saya nggak panjang lebar bahasnya karena sampai saya lihat soal yang terakhir di SIMAK maupun di UTUL belum ada soal tentang sukses ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup ya, ada istilah predasi, kemudian kompetisi, kemudian ada istilah simbiosis ya, dan seterusnya. Kemudian nanti ada pembahasan juga tentang konsep rantai makanan yang lebih jauh membentuk jaring-jaring makanan, sampai kemudian muncul istilah piramida ekologi, mencakup piramida energi, kemudian piramida jumlah, dan piramida biomasa. Dan terakhir kita akan tutup ya pembahasan tentang konsep aliran energi dan siklus biogeokimia. Jadi ada luas banget pembahasannya. Coba kita mulai dengan yang pertama. Ini ngomongin komponen ekosistem ya. Jadi di antara komponen ekosistem adalah
faktor biotik. Faktor biotik. Dari mana? Dari soal apa langsung? Langsung soal. Ya. Nah, ringkas saja ya. Nanti teman-teman baca sendiri yang ini. Komponen abiotik apa aja sih? Fungsinya apa ya? Nanti silakan dibaca sendiri ya. Misalnya ada cahaya matahari kan ya jelas cahaya matahari adalah sumber energi utama di bumi gitu. Semua yang bergerak di bumi secara umum makhluk hidup bergerak itu energinya berasal dari sana, dari matahari sana. Kemudian nanti ada istilah suhu ya, kelembaban dan seterusnya silakan dibaca sendiri. Kita langsung ke komponen biotik saja. Sorry saya nggak sempat terjemah ini. Jadi komponen biotiknya bisa kita bagi jadi 3 kelompok atau 4 ya. Pertama ada kelompok produsen. Jadi dari namanya udah jelas ya, maka dia adalah kelompok makhluk hidup yang bisa memproduksi, kalau di sini terjemahnya memproduksi makanan mereka sendiri ya. Mereka membuat makanan sendiri dari senyawa anorganik sederhana, misalnya dari air dan CO2 melalui proses fotosintesis, maka mereka menghasilkan glukosa, gitu kan, bikin makanan sendiri. Maka posisi dari produsen di tingkatan tropik adalah dia tingkatan tropik pertama, gitu. Nanti kita lihat di konsep rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Kemudian produsen itu akan dimakan oleh konsumen. Kenapa? Karena konsumen nggak bisa bikin makanannya sendiri, ya. Maka ada namanya konsumen tingkat pertama, dialah yang langsung memakan herbivore. Ringkasnya, konsumen adalah organisme yang dia butuh untuk memakan makhluk hidup lain, ya, untuk sumber biomolekulnya, untuk membangun tubuhnya dan juga sebagai sumber energi, gitu kan. Nah, ternyata teman-teman di alam ini selain istilah produsen dan konsumen, kita butuh yang namanya detrivore dan decomposer, gitu. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan dari keduanya. Kita lihat nanti di soal lebih detail ya. Kalau di sini dia beri definisi detrivore adalah suatu organisme heterotrof. Dia bukan autotrof gitu. Ya, dia batasi, artinya dia bukan kelompok tanaman gitu. Dia mirip hewan artinya. Dia nggak bisa bikin makannya sendiri. Cuman bedanya dengan konsumen ya. Kalau konsumen yang dia makan adalah makhluk hidup lain yang masih hidup. Ya. Makhluk hidup lain yang masih hidup. Adapun detrivore ya, ini adalah pemakan makanan di mana nutrisinya itu berupa detritus. Detritus itu kalau bahasa awamnya, bukan bahasa biologi ya. Bahasa awamnya ini bangkai. Jadi mereka pemakan bangkai makhluk hidup. Misalnya ada tanaman mati, roboh mati gitu, maka dia yang dia yang merombaknya. Atau ada ayam ada tikus ketabrak motor apa mobil pinggir jalan yang mati, nanti lama-kelamaan yang datang pertama itu si detrivore ini. Dan kata kuncinya ya, bedanya dia dengan decomposer nanti, detrivore ini semuanya dari kelompok hewan, teman-teman. Mereka dari kelompok hewan ya. Apa contohnya ya? Cacing tanah, kemudian mungkin ulat ya, atau kelompok serangga tertentu yang memang tugasnya membantu menguraikan. Nah, bedanya dengan komposer ya, di komposer itu adalah kelompok makhluk hidup yang dia memecah senyawa organik. Ini kata kunci dia, memecah senyawa organik, baik itu yang ada di sampah, gitu. Sampah organik tentunya ini maksudnya, sampah organik bukan sampah plastik. Sampah organik itu ya. Kemudian juga mungkin hewan yang mati atau tanaman yang mati menjadi apa? Senyawa anorganik sederhana. Nah, apa bedanya dengan detrivore? Gitu. Maka kalau di komposer, ya, mereka utamanya dari 2 kelompok makhluk hidup
yaitu dari kelompok bakteri ya dan jamur. Nah, beda ya. Apa bedanya? Ya, detrivor. Betul, belatung masuk detrivor. Ulat ini maksud saya. Ulat maggot ya. Bedanya gimana? Bedanya gimana? Tuh, coba teman perhatikan. Bedanya gimana? Jadi kalau cacing tanah, ulat, serangga, ketika mereka mau menguraikan suatu bangkai, entah bangkai apa ya, entah serasah daun, misalnya cacing tanah kan makanya serasah daun, itu bangkai juga, bangkai makhluk hidup. Ketika mereka mau menguraikan suatu apa namanya makhluk hidup, ada bangkai gitu ya, bangkai tikus, bangkai ini diapain sama mereka? Ini ada cacing lah atau ulat ya. Apa yang terjadi nanti? Siapa si bangkai ini ya, atau detritus ini kita sebutnya detritus. Detritus itu bangkai makhluk hidup dan dia masih berupa kata kuncinya apa? Senyawa organik. Ya. Bangkai itu senyawa organik. Maka nanti caranya gimana? Kalau dia akan makan itu dan memasukkan ke saluran pencernaan. Jadi detritus dimakan, ditelan ya, dan dihancurkan atau dicerna di dalam saluran pencernaannya, dikecil-kecilin di dalam sana gitu. Beda kalau kelompok bakteri sama jamur, teman-teman, ya. Beda dengan kelompok bakteri dan jamur, cara kerjanya beda. Gimana dia? Anggaplah ini ada apa? Ada tanaman mati, saya anggap roboh ya. Roboh nih tanamannya kita ini. Jadi kalau roboh kan artinya kita anggap mati nih udah. Ya, tanamannya mati nih. Nah, ada nanti misalnya ada kelompok jamur datang ke sana. Misalnya jamur. Nah, cara kerjanya gimana dia? Maka kalau jamur ya nggak dia makan, dia bukan hewan kok. Ya, cara kerja dia adalah melepaskan. Jadi si dekomposer ini melepaskan enzim ekstraseluler. Jadi dia melepaskan enzim dari luar selnya atau dari luar tubuhnya. Kemudian apa yang terjadi? Enzim itu kemudian mencerna ya, bagian dari detritus tadi atau bangkai tadi di luar tubuh makhluk hidup ini tadi, pengurainya gitu. Habis itu apa yang terjadi setelah dipecah-pecah di luar sel tubuhnya, dipecahnya di luar artinya, di luar badannya jamur apa bakteri ini, barulah dia serap gitu. Maka mereka kita katakan bersifat absorptif nih. Jadi absorptif. Pencernaannya artinya terjadi di luar sel, di luar tubuh dari pengurainya ini. Beda dengan hewan tadi ya, pencernaannya di mana? Di dalam. Nah, itu apa namanya? Perbedaan istilah dari detrivor dan dekomposer atau pengurai. Meskipun nanti ada diskusi ya di bagian ini. Coba kita lihat contoh soal. Cacing tanah merupakan hewan detrivor yang mempunyai peranan penting dalam siklus karbon ya. Jadi ada makhluk hidup mati, ada karbonnya, ada glukosanya, ada proteinnya ya. Ada karbohidratnya, ada protein, ada lemaknya, ada karbonnya gitu. Maka cacing tanah nanti makan dia sebagai sumber energinya dia. Apa yang terjadi? Atau apa yang dia lakukan gitu. Kira-kira dari 5 pilihan ada nggak yang ya teman-teman yakin benar apa yakin salah? Jadi cara menjawab soal begitu ya. Yang ragu teman-teman tinggalin aja, nggak usah pusing yang ragu. Ada yang teman-teman yakin
Benar apa yakin salah? Oke, thank you masuk anunya. Yang E pasti salah, betul. Melakukan pencernaan ekstraseluler ini tadi fungsi siapa? Ini cara kerjanya si dekomposer tadi, bakteri. Ya. Oke. Yakin salah, B betul. Karena B ini fungsi peran dari organisme autotrof, nggak mungkin, mustahil dia. Ada yang bisa di apa? Dieliminasi lagi? Oke. Ya sebenarnya memang beberapa kelompok cacing tanah ya, itu selain makan mengkonsumsi apa serasa daun atau mungkin akar tanaman yang udah mati, dia juga bunuh apa namanya, dia juga sebenarnya bisa apa namanya ini memakan kotoran, tapi bukan itu poinnya. Bukan ini poinnya. Yang lain. Tersisa dua pilihan, teman-teman. C apa D kira-kira? Yang lebih dekat. Kok mirip-mirip ya? Apa susah gitu? Berat memilih antara dia dan dia ya? Masya Allah. Memisahkan senyawa organik dari materi yang telah mati. Oh, maksudnya apa tuh? Meningkatkan luas permukaan materi yang sudah mati untuk dekomposer. Ya, jawabannya adalah delta ya. Nah, jadi kita bahas nih. Jadi bayangin ya, apa maksudnya ini? Ini ada bangkai. Ada bangkai tikus ya. Sorry gambar saya ini. Maafkan. Saya harus belajar lagi menggambar ya. Nah, nanti kalau apa namanya? Kalau semisal bakteri yang datang duluan, jadi urutannya itu detrivor dulu, ulat dulu, kan ada ulat gitu ya. Ulat datang, pernah lihat bangkai apa hewan diuletin gitu ya. Belatung nanti kan datang belatung-belatungnya. Kenapa nggak bakteri duluan gitu? Ya, sebenarnya bakteri juga bisa duluan atau bareng-barengan. Cuman bedanya adalah teman-teman, kalau si ulat dulu yang duluan datang gitu ya. Nanti kan kalau ada bakteri kan maksudnya gimana? Ada yang kuning ini maksudnya bakteri ya. Itu akan beda prosesnya kalau didahului sama ulat gitu. Kenapa? Kalau ada ulat nanti kan dia semacam dikecil-kecilin dulu di apa ya? Dia ada ulat datang gitu. Nanti kan akan dia hancurin gitu ya. Badan dari jasad dari tikus ini jadi kecil-kecil gini, anggaplah. Nanti kan dia akan ya ada bagian yang dia makan, tentunya ada kesisa gitu kan. Maka maksudnya meningkatkan luas permukaan itu dengan dia dipecah-pecah ya, dengan dia dipecah-pecah sama belatung ya, luas permukaannya akan meningkat begitu sehingga nanti bakterinya itu akan cepat begitu ya merombak jasad dari ini siapa namanya bangkai ini. Jadi mirip konsep di sistem pencernaan lemak. Kalau teman pernah lihat, entah saya pernah video pernah bikin pencernaan lemak itu 2 tahap. Pertama gumpalan lemak diemulsifikasi jadi tetes lemak, itu tahap pertamanya ya, agar meningkat luas permukaannya sehingga nanti enzim lipasa di tahap kedua itu akan mencerna dengan cepat lemak tadi jadi asam lemak plus gliserol. Iyalah. Jadi ya begitulah ya. Mereka diatur bekerja sama di dalam proses penguraian jasad makhluk hidup. Kalau bakteri ukurannya jauh lebih kecil, jadi mereka nggak harus banyak banget makannya kan. Nah,
Ini ada diskusi di sini, ya. Hewan tanah seperti cacing dan serangga dalam siklus nutrisi di hutan itu berperan sebagai dekomposer, sebab hewan tanah membantu memecah materi organik menjadi serpihan-serpihan materi yang lebih kecil. Salah benar, oke. Apa hubungannya sama siklus karbon? Ya kan nanti jasad makhluk hidup ini kan berupa senyawa organik. Kemarin udah saya ajarin senyawa organik mencakup karbohidrat, lemak atau lipid ya, protein dan seterusnya. Intinya mereka mengandung unsur CHO. Ya. Sehingga ketika mereka karbohidrat dan lemak ini dimakan sama siapa? Dimakan sama pengurai tadi, baik itu dekomposer maupun detritivor, karbohidrat dan lemak ini mereka pakai ya untuk respirasi seluler sehingga nanti akan melepaskan CO2 plus H2O. Ya. Maka CO2 dan H2O itu mereka lepaskan ke alam. Nah, akan bersiklus kemana? Ke udara. Nanti inilah yang ditangkap tanaman untuk fotosintesis. Gitu. Habis itu nanti tanaman dimakan sama siapa? Siapa ini? Tikus ini lagi ya. Terus siklusnya berulang. Itu maksudnya. Tapi nanti ada pembahasan detailnya itu, teman. Oke. Hewan tanah seperti cacing dan serangga berperan dalam siklus nutrisi di hutan sebagai dekomposer. Ya, berdasarkan teori yang tadi kita sebutkan, ya, hewan tanah seperti cacing ini tadi kategorinya kita sebut dengan istilah detrivore. Nah, sekarang mudah-mudahan bisa dipahami maksud pernyataan saya ya. Apa namanya? Kalau teman-teman buka buku Campbell, di sana makhluk hidup itu mereka cuma bagi jadi 3, ya. Ada namanya produsen, kemudian konsumen, kemudian mereka sebut dengan istilah dekomposer. Jadi teman lihat nih poinnya. Dekomposer itu mencakup dekomposer itu suatu kategori makhluk, suatu kategori organisme hidup di mana dia mencakup kelompok pengurai yaitu bakteri, kemudian mungkin ada dari kelompok protista juga berperan sebagai pengurai, ya ukurannya kecil, termasuk jamur tadi. Ini tadi kan ini ya. Oh ternyata ya detrivore itu apa namanya dari sisi definisi ini dekomposer itu artinya pengurai. Ya. Maka detrivore itu juga ternyata salah satu bagian dari dekomposer. Maknanya apa? Ya. Artinya apa? Semua dekomposer, gimana? Semua detrivore itu termasuk dekomposer, termasuk pengurai, mungkin bahasa mudahnya. Ya. Semua detrivore itu termasuk pengurai, tapi tidak semua dekomposer itu termasuk detrivore. Karena ada di antara pengurai itu yang bukan kelompok detrivore. Detrivore itu harus hewan. Ya, yang tadi poinnya dia. Ada dari kelompok hewan, gitu. Atau mereka dari kelompok hewan ya. Sementara lebih spesifik definisi dari detrivore apa? Dia adalah hewan, harus hewan heterotrof ya. Yang mana dia memakan apa ini? Memakan organisme yang udah mati gitu ya. Materi organik ya. Misalnya dari apa namanya sisa tanaman lah gitu ya. Maka mereka ini semua hewan nih. Nah, ini ada poinnya di sini. Semua detrivore adalah dekomposer, tapi tidak semua dekomposer adalah detrivore. Nah, dekomposer mencakup
detrivor, fungi, dan seterusnya. Ya, lalu bisa ditangkap. Maka poin yang ini tadi meningkatkan luas permukaan materi yang sudah mati untuk dekomposer. Dekomposer yang dimaksud di sini adalah kelompok fungi dan bakteri. Ya, maka pernyataan ini kita benerin, teman-teman. Ya. Hewan tanah membantu memecah materi organik menjadi serpian-serpian materi yang lebih kecil. Betul. Artinya dia dikategorikan sebagai pengurai ya karena berperan menguraikan detritus gitu. Siapapun yang berperan menguraikan detritus ya atau menguraikan jasad itu kita kategorikan sebagai dekomposer tadi. Ya, makanya kita jawab yang A ya. Nah, kemudian ini masih ngomongin apa peran makhluk hidup ya, peran makhluk hidup, baru kita masuk ke subbab kedua. Pasangan mikroorganisme dan cara memperoleh makanan berikut yang benar kecuali. Oh, tadi istilah autotrof, heterotrof belum disebut ya. Intinya yang autotrof itu mencakup produsen, sementara sisanya heterotrof. Nah, poinnya itu. Jadi dari 5 pilihan, manakah yang cara memperoleh makanannya benar kecuali? Artinya ada yang salah. Teman-teman harus cari dari 5 pilihan yang salah yang mana. Dan kelihatan banget nih, jawabannya jelas ya. Mungkin ada nama makhluk hidup yang teman-teman nggak kenal, tapi yang jadi jawaban ini sepertinya saya yakin teman-teman kenal. Oke. Betul ya. Jamur harusnya heterotrof ya, nggak pakai foto. Maka protozoa ya semuanya heterotrof ya. Amuba, plasmodium ya. Baik dia hidup dengan mengurai sebagai pengurai atau mungkin sebagai parasit misalnya. Maka bakteri heterotrof secara umum. Sementara Archaebacteria ada di antara mereka yang bersifat kemotrof ya, sementara ganggang temannya tanaman ya atau alga mereka fotoautotrof. Jelas. Pasangan organisme dan tingkat trofik berikut berperan dalam keseimbangan kehidupan di alam kecuali. Artinya ada yang salah. Dia pakai kecuali. Nanya ini yang salah dari 4. Nomor 2 benar, oke. Ada yang benar lagi? Oke. Jadi 1, 2, 3 benar. Hanya 4 yang salah. Kenapa? Fitoplankton harusnya
Ada yang tahu? Fitoplankton harusnya? Oke, produsen. Jadi dari namanya fitoplankton artinya plankton. Ini belum dikenal istilahnya. Jadi nanti kita paham itu, saya lupa juga siap ini. Ringkasnya begini, biar teman-teman kenal istilah plankton ringkas. Jadi saya nggak bahas lagi di belakang nanti ya. Seingat saya juga nggak siapin. Jadi ringkasnya ini ekosistem air tawar atau ekosistem air tawar dan air laut. Ya. Ekosistem air lah pokoknya. Itu dikenal beberapa jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang dia hidup di dasar lautan atau di dasar perairan itu disebut dengan istilah bentos. Kalau dia hidup di dasar, entah dia merayap atau nempel di situ, kita sebut dengan istilah bentos. Gitu. Apa contohnya? Porifera misalnya, ya, yang nempel di dasar lautan, spons. Ya. Ada juga dari mereka yang apa? Bisa bergerak. Nah, ada namanya. Jadi ada namanya nekton. Nekton. Jadi nekton itu adalah kelompok hewan ya. Kelompok hewan yang hidup di perairan yang mana apa? Dia bisa melawan arus air. Maksudnya apa? Dia bisa berenang gitu. Dan nekton ini lawan langsung dari plankton. Kalau plankton, kenapa dia ikut arus? Kalau arusnya ke utara, dia ke utara. Kalau arusnya ke selatan, dia ke selatan. Ya. Nah, ini namanya plankton gitu. Lawan langsung dari siapa? Nekton. Nah, plankton ini teman-teman terbagi dua. Plankton ini terbagi dua. Ada dari mereka yang bisa fotosintesis, maka disebut dengan istilah fitoplankton. Fitoplankton. Dan semuanya dari kelompok alga. Ganggang. Ya. Dan ada dari mereka yang sifatnya zooplankton. Ya. Maka ini dari kelompok protozoa atau mungkin dari kelompok bakteri. Boleh kehitung tuh. Nah, mereka berdua ini sama-sama protista. Satu protista mirip tanaman disebut alga. Satu protista mirip hewan disebut protozoa. Satu autotrof, satu heterotrof gitu. Ya. Nah, itu istilah plankton. Ya, maka di fitoplankton itu alga dia harusnya produsen gitu. Bisa fotosintesis ya, autotrof. Maka ini dijawab betul tadi teman kita udah bisa sih ini. Delta ring. Iya. Alga masuk ya. Nah, satu nomor lagi ya. Satu nomor lagi teman. Di dalam ekosistem cendawan berperan penting sebagai apa? Ya, zooplankton heterotrof. Protozoa. Ada yang tahu cendawan itu apa? Oke. Oke. Kalian bisa nih. Jadi, teman-teman, berdasarkan struktur tubuhnya, jamur itu terbagi 3. Nanti kita pelajari di Kingdom Fungi ya, entah kapan. Jadi makanya dicicil dulu nih. Jadi fungi itu berdasarkan struktur tubuhnya dia ada 3. Yang pertama ada namanya yeast. Yang kedua ada namanya kapang. Bukan kapan ya, kapang. Yang ketiga namanya cendawan. Yeast, kapang, cendawan. Apa itu yeast? Yeast adalah jamur yang uniseluler, bersel tunggal. Ya. Karena mereka sebagiannya menghasilkan
alkohol, bahasa Arabnya alkohol itu khamr, ya. Maka disebutlah yeast ini dengan istilah khamir, nama lainnya. Teman-teman sebut juga dengan istilah ragi, ya. Yang permifan itu contohnya Saccharomyces cerevisiae. Ini contohnya Saccharomyces cerevisiae untuk bikin alkohol, tape, ya. Roti juga bisa gitu. Nah, itu ciri dari yeast. Dia adalah jamur uniselular, bentuknya bulat-bulat begini. Beda dengan yeast, kapang itu sudah multiseluler, bersel banyak. Ya. Sama dengan cendawan ini multiseluler. Cuman bedanya kalau kapang itu sifatnya mikroskopis. Sementara cendawan sifatnya makroskopis. Apa maksudnya? Contohnya kapang itu jamur tempe. Ya, misalnya ini, misalnya Rhizopus. Ini contoh Rhizopus ya. Rhizopus oryzae atau Oligosporus. Ini contohnya jamur apa? Jamur merang ya. Volvariella. Volvaceae ya, contohnya ini. Jadi misalnya jamur tempe, jadi struktur ini dia berupa benang-benang ya, benang-benang di mana benang ini dia sel, bentuk selnya berbentuk benang gitu. Nah, ini ada satu benang, ini satu sel, terus ada nanti sel lain. Dia membentuk alat untuk alat reproduksi bikin spora ke atas ini. Nah, jadi dia bersel banyak ya. Nah, struktur jamur tempe kayak gini, teman-teman hanya bisa lihat kalau pakai mikroskop. Kenapa? Ukurannya kecil gitu. Kalau dia tempe, langsung tempe warna putih itu, teman nggak bakal lihat struktur ini di tempe itu kalau nggak pakai mikroskop, karena dia mikroskopis. Beda dengan jamur merang, ya strukturnya ini teman-teman lihat dengan mata telanjang. Tidak harus pakai mikroskop lihat strukturnya ini. Apa bentuk badannya. Apa sih istilahnya? Ya gitu kurang lebih ya. Jadi satu uniselular, satu multiselular mikroskopis, satu multiselular makroskopis. Itu bedanya. Ya gitu kurang lebih. Maka ya jamur secara umum, meskipun ada juga jamur itu terbagi-bagi ya. Ada sebagai pengurai, ada yang berperan sebagai parasit ya. Ada juga yang hidup bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Tapi untuk ini kalau dia omongin gitu ya udah pengurai betul. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua ya. Bagian kedua. Ini mudah banget ya. Ini mudah banget, saya nggak terlalu panjang lebar bahas ya. Apa itu individu? Intinya satu unit makhluk hidup ya, individu gitu ya. Saya sendiri di sini saya individu nih. Kemudian nanti ada istilah populasi, jelas kumpulan makhluk hidup, tapi mereka harus di tempat yang sama, di habitat yang sama baru dikatakan satu populasi gitu. Maka kita dengan orang Eropa sana, kita nggak sebut populasi, karena mereka tempatnya udah beda gitu ya. Orang Indonesia punya populasi sendiri, sana punya populasi sendiri. Kemudian ada istilah komunitas, maka komunitas ini kumpulan berbagai populasi makhluk hidup. Maka di tempat saya ada populasi saya, populasi manusia, kemudian ada populasi semut ya, kemudian ada populasi nyamuk ya, ada kedengaran tuh cacing di sana, tanaman ya dan seterusnya. Nah, kalau tiga yang pertama ini teman-teman, ini hanya ada faktor biotik saja atau hanya ada komponen biotiknya saja gitu. Tapi kalau udah masuk konsep ekosistem ya, maka cerita tanah, udara, air ya itu harus dilibatkan. Maka ekosistem itu mencakup faktor komponen abiotik maupun biotik. Nah, apalagi yang atasnya gitu ya. Dan seterusnya, bioma biosfer. Nah ini aja, langsung nih contoh soal simak nih. Manakah pernyataan yang salah terkait dengan konsep ekosistem dari 5 pilihan?
Oke, kita nggak panjang lebar, bener. Udah ada yang lihat, matanya cepet banget. Jawabannya C. Ekosistem tersusun dari harusnya berbagai individu berbeda jenis, ya, yang menyusun berbagai populasi dan komunitas. Poinnya ada di pilihan B itu di atas yang benar, ya. Maka yang A benar, makin tinggi keanekaragaman jenis, ekosistem akan makin stabil. Apa maksudnya? Contohnya, teman-teman lihat ini gambar yang saya udah copy ini. Itu satu ada istilah apa ini? Ekosistem apa ini? Ekosistem sawah, ya, disebut istilah agroekosistem. Satu lagi ekosistem, maksud saya ini saya copy hutan, ya. Meskipun udah ada jalan manusia nih. Apa bedanya? Kalau hutan itu vegetasinya, makhluk hidupnya beragam banget. Sementara kalau agroekosistem umumnya itu hanya ada satu jenis makhluk hidup di sana, hanya padi aja gitu. Ya. Maka yang mana lebih stabil? Jelas ya, yang lebih stabil kalau dia beragam makhluk hidupnya, kan. Kalau ekosistem padi, ya, dia nggak stabil. Maksudnya gimana sih stabil dan tidak stabil? Jadi kalau satu ekosistem padi gitu, itu terserang satu penyakit, terkena virus atau serangga tertentu gitu, satu kena, yang lain kena. Sifatnya hampir secara umum sama gitu, ya, karena seragam ini makhluk hidupnya gitu. Maka nanti ya dia sakit, akhirnya mati, ya, semuanya mati gitu. Jadi nggak stabil gitu. Bisa mudah hilang gitu, ya, yang ada di sana. Tapi beda dengan hutan karena keragamannya tinggi, spesiesnya banyak gitu, ya. Maka dia lebih istilahnya lebih kuat atau lebih tahan terhadap perubahan lingkungan begitu, ya, dengan adanya entah itu penyakit dan yang lainnya. Nah, itu makanya disebut istilah stabil. Tadi ada pertanyaan apa? Niche. Niche ini dibahas di konsep nanti Nietzsche tapi nggak apa-apa. Kayaknya saya lupa bahas nanti, mumpung ada yang nanya. Setiap jenis organisme memiliki niche atau relung tersendiri. Jadi niche itu kalau bahasa ininya relung. Kita pernah dengar kata relung disandingkan dengan kata apa? Relung. Ada yang tahu? Relung apa? Kata relung disandingkan. Ya, Masya Allah, ada yang langsung nyambung, ya. Ini terlalu. Jadi relung itu ceruk, namanya ceruk, ya. Dia bayangin ada tempat gitu. Terus ada cerukan masuk gitu. Ini namanya relung, ya. Maka secara mudah relung itu adalah sesuatu yang harus diisi. Apa sih? Ya kayak hati harus diisi, ya. Jadi apa maksudnya? Membahasakannya gimana nih? Jadi poinnya gimana tuh? Jadi bayangin makhluk hidup itu mereka itu punya relung, bisa berbeda, bisa sama gitu. Yang ngantuk di ini dulu, ya. Dengar dulu nih. Soalnya saya nggak ulang lagi nih istilah relung ini. Jadi relung itu misalnya aja. Jadi istilah relung ini muncul nanti di konsep kompetisi istilahnya. Kompetisi. Jadi makhluk hidup yang punya relung yang sama, jadi semakin sama relung suatu makhluk hidup, ya, maka semakin besar kompetisinya. Relung itu teman-teman bisa anggap dia adalah posisi atau peran makhluk hidup di alam. Entah itu dari sisi makanan, ya, dia makannya apa gitu.
dia herbivore, karnivore atau apa gitu. Atau apa namanya, kebutuhannya terhadap oksigen, terhadap air dan seterusnya gitu. Apa yang melekat di makhluk hidup tadi. Bayangin ada dua makhluk hidup, semakin banyak relung yang sama, mereka punya makanan yang sama, kemudian mereka berada di habitat yang sama, tempat misalnya, maka semakin dia berkompetisi gitu. Jadi semakin mirip relungnya, kompetisinya semakin besar. Maka relung tadi posisi yang harus diisi makhluk hidup. Ketika suatu relung kosong gitu, ada makhluk hidup lain yang mau isi gitu. Jadi ada makhluk hidup apa namanya? Lagi nyontoinnya gimana tuh? Misalnya anggap contoh, teman-teman semuanya punya relung yang sama gitu. Semuanya pengen masuk UI. Ya, semuanya pengen masuk UI misalnya, ya. Maka ada kompetisi begitu. Semakin detail relung yang diinginkan, maka kompetisinya semakin besar. Misalnya apa? Sama-sama pengen masuk kedokteran gitu ya. Maka relungnya semakin banyak gitu. Nah, dia udah kompetisinya besar, sama-sama pengen masuk kedokteran gitu. Nah, ternyata ada tambahan lagi ya. Misalnya apa? Apa contohnya? Misalnya sama-sama senang cewek yang sama misalnya, kompetisi tambah besar gitu. Jadi semakin banyak apa namanya, kebutuhan yang mirip, yang sama gitu, kompetisinya akan istilahnya semakin besar. Ya. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya istilah relung ini. Jadi setiap organisme betul secara umum memiliki relung tersendiri. Ya, kalau sama nanti kompetisi gitu. Nah, itu poinnya, teman-teman. Ada pertanyaan terusan? Cukup ya? Ini ekosistem saya nggak terlalu panjang lebar juga nih bahas nih. Tipe ekosistem nih. Kemudian tipe ekosistem. Ada tipe ekosistem. Nanti kita lihat ringkas ya. Ada ekosistem darat sama air. Yang darat kita cuma sebutkan 7 nama. Istilahnya 7 bioma ya. Jadi ekosistem darat ini, ekosistem yang ada di darat ini nanti lebih luas. Ya, itu akan membentuk yang namanya bioma. Ya, ekosistem dalam cakupan luas membentuk namanya bioma, dan bioma jenisnya banyak ya, nggak cuma 7 ini sebenarnya, cuman kalau kita lihat ini nggak keluar dari 7 ini pertanyaannya. Di antaranya ada namanya hutan hujan tropis, ya, hutan hujan tropis, kemudian ada istilah hutan gugur, kemudian ada istilah savana, ada istilah padang rumput begitu. Nah ringkasnya kalau hutan hujan tropis ya jelas ya, dia ada di daerah mana kayak Indonesia ya, daerah ekuator atau mungkin daerah subekuator ya, dia adalah daerah yang paling tinggi curah hujannya ya, mirip di Indonesia ini, maka di sana tanamannya beragam gitu ya. Kemudian cirinya adalah mereka itu biasanya identik dengan adanya namanya tanaman epifit. Tanaman epifit itu tanaman yang apa itu? Yang nempel di tanaman lain begitu ya. Ya, istilah tanaman epifit, ada istilah tanaman liana yang merambat kayak rotan gitu. Ada epi, nggak jelas. Nah, tambahan aja ya. Sementara kalau hutan gugur, maka beda. Kalau dia biasanya ada di daerah 4 musim yang ada istilah apa musim gugurnya ya. Maka jelas sekali bedanya. Adapun kalau savana dan padang rumput itu hampir sama teman-teman ya, hampir sama, cuman bedanya kalau padang rumput ya rumput aja isinya ya, hanya rumput. Adapun kalau padang savana itu ada apa namanya, ada pohon atau perduknya meskipun enggak lebat gitu, antara pohon yang satu dengan yang lain berjauhan juga gitu. Nah, ringkas begitu. Adapun yang
gurun jelas ya, gurun. Taiga dan tundra aja. Kalau taiga ini apa namanya? Ekosistemnya itu biasanya adalah tanaman konifer, tanaman berdaun jarum kayak pinus ya. Adapun kalau apa tundra ini biasanya ada di daerah dekat kutub sana dan identik dengan lumut ya atau kelompok apa rumput-rumputan juga ada gitu. Ringkas saja itu. Tadi ada soal. Nah, ini soal undip ya. Tumbuhan khas di taiga tadi mana teman-teman? Taiga tundra tadi bisa kebalik ya. Oke. Kemudian ekosistem air terbagi dua. Ada air tawar, contohnya danau, dan ada air laut. Kalau air danau atau ekosistem yang ada di air tawar danau ya, kalau secara apa namanya, secara vertikal ya, dia bisa dibagi jadi dua zona. Ada namanya zona fotik, dan ada zona yang afotik. Satu yang atas tembus cahaya maksudnya. Maka dia identik dengan banyak organisme autotrof. Ada kelompok fitoplankton di sana atau alga. Sementara yang afotik nggak ada. Nah, itu secara vertikal ya. Sementara secara apa namanya ini? Secara horizontal ya. Istilahnya mungkin horizontal ya. Ada namanya daerah litoral. Artinya di daerah tepi ya. Daerah tepi, ya mana kalau kita lihat itu masih memungkinkan ada tanaman ya di daerah tertumbuh di permukaan bawahnya itu tembus ke tanah gitu. Karena adapun yang zona limnetik ini ya agak lebih dalam. Litoral limnetik dan coba saya ingat ya. Dan yang limnetik ini dia juga masih fotik teman-teman, masih apa namanya, masih kena cahaya matahari gitu, atau masih kena cahaya. Adapun yang tidak kena cahaya itu saya ingat saya ada istilah profundal ya, jadi ini kurang ada tambahan di sini. Jadi zona yang apotik ini ada istilah zona profundal. Jadi ada litoral, limnetik, sama profundal gitu. Nah, itu yang apa namanya zonasi yang ada di perairan ini. Adapun yang bentik tadi ada istilah tanaman apa hewan bentos ya. Itu intinya kalau bentik itu baik dari sana tepi maupun sampai dasar perairannya ya. Yang penting dia ada di dasar perairan itu disebut dengan istilah zona bentik. Nah, kalau zonasi danau tadi ada pembagian seperti itu, maka zona di laut juga hampir sama. Ya, secara horizontal ada namanya zona intertidal. Ini disebut zona tepi pantai atau zona pantai ya. Atau zona pesisir pantai. Ya, kemudian ada istilah zona neritik, pantai apa istilahnya? Pantai terbuka mungkin istilahnya. Kemudian ada istilah zona oseanik. Nah, sebenarnya ada jaraknya, saya agak lupa itu jaraknya. Kemudian ada sama tadi ada istilah fotik dan afotiknya. Nah, ada pertanyaan pernah keluar di UTUL UGM. Lokasi terbaik untuk mempelajari respon organisme terhadap perubahan faktor abiotik dan
hidup bersama, jadi ada kata kunci pentingnya adalah perubahan pada faktor biotik. Jadi dari 5 pilihan yang kelihatannya berubah-berubah, faktor yang apa namanya, secara umum bisa berubah faktor abiotik yang menyusunnya itu yang mana gitu. Itu maksudnya. Ya, jawabannya yang zona intertidal tadi, teman. Jadi yang ini tadi, yang di pesisir ini, ya, itu kan apa namanya, dia ombaknya turun naik ya, sehingga nanti ada perubahan dari sisi faktor abiotiknya, sehingga organisme yang di sana tentunya terpengaruh, sehingga bisa kita amati tadi kehidupan yang ada di sana secara umum. Adapun yang lain secara umum lebih stabil dibandingkan yang tadi istilah zona intertidal. Kemudian yang kedua, ya, 2 nomor ini. Perubahan iklim akan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi dari ekosistem lautan, sebab pada kedalaman yang berbeda, suhu berpengaruh terhadap ekosistem lautan. Pernah dengar gak ini? Yang pertama, perubahan iklim akan menyebabkan perubahan struktur dan fungsi ekosistem lautan. Oke, jadi bedanya lautan dan danau, lautan itu sangat luas, ya. Maka perubahan musim, istilah musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi itu tidak akan mempengaruhi lautan. Beda kalau danau, ya. Kalau masuk musim dingin, maka dia bisa beku airnya. Tapi ketika dia masuk musim panas, dia akan mencair dan kemudian makhluk hidupnya bisa aktif lagi di sana, ya. Tapi kalau ekosistem lautan secara umum ini tidak terpengaruh dengan perubahan iklim seperti itu. Maka pernyataan pertama salah. Yang sebabnya pada kedalaman yang berbeda, suhu berpengaruh terhadap ekosistem lautan. Maka semakin dalam secara umum itu semakin dingin, ya. Karena jauh dari cahaya matahari. Cahaya matahari kan membawa panas begitu, ya. Maka di permukaan agak panas, agak hangat begitu, tapi semakin ke bawah itu secara umum suhu lautan semakin dingin begitu. Maka tentunya berpengaruh, ya. Semakin ke bawah itu nanti ekosistemnya semakin sedikit, makhluk hidupnya semakin sedikit begitu. Maka ekosistem yang ada di bagian atas, di permukaan atas lautan atau terutama di daerah spotik begitu, itu beragam makhluk hidupnya dibanding yang di dalam, ya. Makhluk hidupnya terbatas. Maka yang keduanya bisa kita benarkan. Soalnya kita jawab deh. Oke. Ya, ada. Lupa namanya, itu ada ikan hibernasi. Nah, ini pernah dengar gak nih? Lumut kera merupakan organisme primer. Apa organisme? Yang memulai suksesi pada batu-batuan, sebab lumut kera mampu memecahkan batu-batuan secara fisik dan kimia. Serius ini nanya suksesi itu apa? Suksesi. Ini mentang-mentang mau pemilu, ya. Oke, ya udah ringkas. Kita ulang-ulang. Sebenarnya dari SMP tuh udah pernah dengar lah ini, ya, istilah suksesi. Ada istilah suksesi primer, ada istilah suksesi sekunder. Apa itu suksesi primer? Suksesi primer itu adalah proses pembentukan suatu komunitas atau ekosistem
suatu makhluk hidup yang mana dimulai dari suatu tempat yang dia nggak ada makhluk hidup sama sekali begitu. Jadi dimulai dari nol beneran gitu. Misalnya ada suatu tempat yang hanya berupa bebatuan, ya sama sekali nggak ada makhluk di sana gitu. Awalnya begitu ya. Kemudian nanti ketika terjadi suksesi ini, suksesi primer namanya, makhluk hidup pertama yang bisa hidup di sana adalah makhluk hidup yang bisa memecah bebatuan artinya. Ya. Disebut dengan istilah organisme perintis. Organisme perintisnya untuk suksesi primer itu secara umum ada lisens. Apa itu lisens? Apa itu lisens? Ada yang tahu lisens apa? Lisens itu bahasa Indonesianya lumut kerak, lisenes ya. Tapi apa dulu tuh lumut kerak? Saya bahas di sini ya, lumut kerak ini. Jadi jamur, ini catatan ringkas ya. Kalau pembagian tadi, jamur berdasarkan struktur tubuhnya gitu. Kalau yang ini, pembagian fungi berdasarkan perannya. Ya, catatan yang ini fungi berdasarkan perannya. Jadi jangan sepelekan jamur ya, luar biasa peran mereka di alam, teman. Mereka punya, bisa kita kategorikan jadi 3. Ada dari mereka berperan secara umum sebagai subprofit. Ada dari mereka berperan sebagai parasit. Ada dari mereka yang berperan sebagai simbion. Apaan tuh? Subprofit, parasit, simbion. Ya. Subprofit adalah kelompok jamur yang hidup sebagai pengurai. Jadi sebenarnya dekomposer itu namanya apa namanya? Pengurai apa? Subprofit gitu ya. Nama lain dari dekomposer subprofit itu. Kalau parasit jelas ya. Kalau tadi ini hidup dengan apa? Hidup dengan menggunakan jasad mati, jasad makhluk hidup yang telah mati sebagai nutrisinya, dia adalah heterotrof juga artinya. Tapi kalau ini parasit hidup dengan ya, hidup dengan menggunakan atau mengambil nutrisi dari makhluk hidup lain yang masih hidup. Jadi beda ya. Nah, yang bawah simbion maksudnya apa? Kalau tadi subprofit dia hidup sendiri dengan jasad mati gitu ya. Kalau parasit hidup bareng dengan makhluk hidup lain, tapi dia ambil nutrisinya. Kalau di sini simbion yang kita maksud di sini adalah simbion yang sifatnya mutualistik atau mutualisme ya, hidup sambil saling menguntungkan begitu. Maka dari jamur itu teman-teman ada beberapa apa? Mungkin bisa kita tulis 3 ringkasan ya. Ada dari jamur itu dia bersimbiosis atau namanya dulu ya. Ada namanya mycorrhiza. Ada namanya lisens. Nah, dua ini yang pokok ya. Mycorrhiza itu apa? Sesuai namanya, myco artinya jamur. Kalau ada teman namanya myco, namanya artinya jamur ya. Myco artinya jamur, rhiza artinya akar. Maka dia simbiosis antara jamur dengan tanaman. Dia hidup di akar tanaman. Bedanya dengan lisens, kalau lisens itu simbiosis antara jamur dengan alga. Ya. Jadi ternyata teman simbionnya si jamur, kalau kita lihat ini pintar banget ya, adalah organisme autotrof dua-duanya, bisa fotosintesis. Baik tanaman maupun alga gitu. Maka si tanaman dan alga melakukan fotosintesis,
hasil fotosintesisnya sebagian dia kasih ke jamurnya gitu. Ya. Sementara si jamur itu akan posisinya adalah semacam jadi akar tambahan begitu. Semakin meluaskan bidang penyerapan buat tanaman sehingga nanti ngasih air ke tanaman sekaligus juga nutrisi-nutrisi lain yang ada di tanah gitu. Jadi saling menguntungkan, ya. Begitu juga dengan lisens dan alga tadi, ya. Maka fungi nanti berperan sebagai proteksi, entah itu dari serangan makhluk hidup lain atau mungkin ngasih nutrisi tambahan ke alga. Alga ngasih hasil fotosintesis ke dia. Nah itu. Nah, ada juga jamur terkenal itu bersimbiosis dengan kelompok hewan, diantaranya dengan kelompok serangga. Ya, jadi ada beberapa serangga, entah itu serangga pemakan daun atau pemakan kayu, pemakan daun atau kayu mungkin. Jadi bayangin daun dan kayu itu mengandung selulosa, teman-teman. Ya, sementara si serangga nggak punya enzim selulase. Nggak punya enzim untuk itu. Yang punya enzim untuk merombak tanaman fungi gitu kan. Kan fungi identik dengan perombak tanaman gitu. Ketika ada tanaman roboh, yang merombaknya jamur tadi kan. Kenapa bisa? Karena jamur itu bisa ngasilin diantaranya enzim apa? Selulase. Nah, kurang lebih gitu ya. Maka siapa suksesi primer tadi ya? Perintisnya adalah lisens. Setelah lisens nanti akan muncul kelompok tanaman entah itu lumut ya. Bedakan lumut kerak dengan lumut ya. Kalau lumut kerak tadi simbiosis antara jamur dengan alga, kalau lumut tanaman dia, tanaman tingkat rendah gitu. Nanti muncul lumut, nanti muncul paku gitu. Habis itu muncul tanaman tingkat tinggi ya. Muncul monokotil, grass rumput ini. Kemudian muncul tanaman dikotil perennial ini ya. Dan kemudian nanti ketika ada tanaman gitu kan, maka datang hewan gitu kan, datang hewan, maka nanti akhirnya ekosistemnya terbentuk sampai muncul namanya ekosistem yang klimaks ya. Nah bedanya dengan sekunder ya, bedanya dengan sekunder gimana? Kalau suksesi sekunder awalnya ada suatu ekosistem begitu, tapi kemudian dia rusak gitu ya, entah karena kena bencana alam kayak kebakaran ya, atau longsor misalnya ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ekosistemnya rusak begitu, tapi nggak sampai parah banget. Kenapa? Masih ada nutrisi-nutrisinya di sana kan? Masih, kalau yang bebatuan tadi kan repot ini. Nutrisinya agak susah begitu ya. Nutrisinya agak susah, maka nanti lumut kerak dengan struktur mereka mungkin semacam akar-akar begitulah dia mereka bentuk gitu. Sehingga nanti dia bisa masuk di antara bebatuan-bebatuan itu sampai nanti dia bisa pecah-pecah begitu. Sehingga nutrisi yang berupa senyawa anorganik nanti bisa dimanfaatkan oleh benih-benih kelompok lumut dan paku di situ ya. Ketika mungkin kesiram air, entah itu juga karena sinar matahari begitu ya, membantu dia untuk memecah begitu. Sehingga dengan adanya nanti airnya kecambah atau mungkin spora yang ada di sana ya. Lumut paku ini bisa tumbuh dan mengambil nutrisi yang tadi dipecah oleh lumut kera tadi. Nah, kalau yang ini tadi nutrisinya hancur ekosistemnya mungkin ya, tapi nutrisinya masih ada gitu ya, masih ada nutrisi ada siap dipakai gitu, maka nggak perlu lumut kera untuk memulai memulai proses suksesinya gitu. Maka bisa dimulai dari kelompok rumput-rumputan kalau di sini ya. Muncul tanaman rumput-rumputan ya, kemudian nanti tanaman perennial juga mungkin ada benihnya masih tersisa di sana di bekas rumput kebakarannya begitu. Kemudian nanti akhirnya muncullah tanaman-tanaman yang lebih besar dan kemudian ekosistemnya sampai klimaks. Bedanya begitu ya. Maka pernyataan pertama saya kira udah jelas ya. Lumut kera ini adalah organisme perintis atau primer di sini untuk suksesi pada batu-batuan atau istilahnya tadi suksesi primer. Lumut kera mampu memecahkan batu-batuan
baik secara fisik maupun kimiawi, ya. Mungkin dengan dia melepaskan enzim atau mungkin senyawa-senyawa tertentu, ya. Kemudian secara fisik ada semacam akar-akar begitu mereka hasilkan begitu, ya. Maka secara fisik, ya, mereka juga bisa membantu untuk memecah bebatuan sehingga nanti nutrisinya bisa dihancurin, dikecil-kecilin begitu, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kelompok yang lebih tinggi, ya. Maka secara umum ini kita benerin, kita jawab A. Ada pertanyaan? Oke, kita break sebentar, ya. Teman-teman boleh ke kamar mandi dulu, ya. Silakan peregangan dulu. Bisa baca ada pertanyaan kayaknya ini. Ya, betul. Suksesi primer itu ada daerah kosong, ya betul. Secara umum dia itu tadi bebatuan, ya, yang belum pernah dijamah sama makhluk hidup. Nah, maka kalau nanti ada suksesi di sana, maka disebut istilah suksesi primer. Adapun yang sekunder itu karena sudah pernah ada gitu ekosistem di sana, ada komunitas di sana, kemudian karena sesuatu hal, ya, merusak ekosistemnya, maka nanti ketika terjadi suksesi kita sebut dengan istilah suksesi sekunder. Betul, betul. Ya, bisa tinggal sama hewan. Tinggal sama hewan. Ini tadi udah saya tulis, Bu Rani. Misalnya dia hidup di dalam perutnya serangga pemakan daun atau kayu gitu. Jadi ada kutu buku, tahu kutu buku, ya? Kutu buku, kutu yang memakan buku, kutu buku itu dia nggak punya enzim untuk merusak buku itu, nggak punya enzim untuk memecah selulosa yang ada di buku itu tadi kan. Buku itu kan asalnya dari tanaman kan. Kertas itu asalnya dari batang tanaman. Artinya dia mengandung selulosa begitu. Nah, si serangga itu sia-sia memakan buku itu seandainya nggak ada jamur di perutnya. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngasilin enzim sendiri. Nggak bisa ngasilin nggak bisa ngasilin selulasa begitu. Mirip kalau teman-teman makan rumput. Teman-teman makan rumput itu sia-sia. Kenapa? Karena rumput itu secara umum kandungan tingginya adalah selulosa gitu, ya. Maka karena teman-teman secara umum nggak punya selulasa, ya rugi dong, ya. Atau istilahnya cuma makan serat gitu, ya. Cuma makan serat dan kandungan nutrisinya rendah gitu. Beda kalau yang makan sapi. Kenapa? Karena sapi di dalam lambungnya itu ada organisme simbiotik juga, ya, kelompok protista atau mungkin jamur juga di sana yang bisa ngasilin enzim selulasa dan teman-temannya yang kemudian bisa dimanfaatkan sama mereka, ya, nutrisinya. Ya, betul, rayap dan teman-temannya. Hidupnya betul di saluran pencernaan, teman-teman. Di Gunung Arab.
Oh iya, lagi rame ya. Ya, tentunya kalau sama sekali belum pernah ada, saya nggak tahu sebelumnya pernah ada nggak di sana ya, makhluk apa namanya, ada ekosistem sebelumnya apa enggak. Kalau jadi ini cuma pengkategorian secara ilmiah aja, teman-teman ya. Kalau dari awal tidak pernah ada makhluk hidup di sana, maka tentunya nutrisi kenapa bisa ada tanaman muncul di sana? Itu karena ada nutrisi yang bisa dipakai sama tanaman gitu. Nah, pertanyaannya nutrisinya sudah ada dari awal atau ada lumut kerak yang bantu untuk memecah bebatuan di sana gitu. Nah, kalau dia dimulai dengan ada istilah lumut kerak, maka kita kategorikan dengan istilah tadi apa namanya? Suksesi primer begitu ya. Adapun kalau memang secara definisi tadi tidak dimulai dengan lumut kerak, tapi langsung tanaman-tanaman begitu, maka kita sebut dengan istilah apa tadi? Suksesi sekunder. Jadi dilihat, saya lebih ke itu tadi. Kalau perintisnya berupa lumut kerak, itu poinnya mungkin ya. Kalau perintisnya berupa lumut kerak, maka disebut dengan istilah suksesi primer. Adapun kalau langsung tanaman tingkat tinggi tadi, ya, maka kita kategorikan sebagai suksesi sekunder. Oke, kita break 2 menit, teman-teman. Silakan kita sampai insya Allah 21.30 ya. Insya Allah kita kalau nggak selesai kita lanjut besok insya Allah. Oke, kita lanjut dikit, teman-teman ya. 14 menit terakhir.
Ya, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi antar makhluk hidup. Di antaranya ada istilah nanti predasi, kemudian ada istilah kompetisi, ada istilah simbiosis. Nah, di sini di antaranya ada pertanyaan, tumbuhan putri malu memiliki hubungan simbiosis parasitisme dengan tumbuhan inangnya, sebab tumbuhan tali putri ini tidak memiliki klorofil sehingga tidak melakukan fotosintesis. Oke. Silakan merespon. Oke. Ya. Ya, di antara cara apa namanya? Ketika ujian teman-teman harus tenang gitu ya. Jadi apa namanya? Dicermati begitu soalnya. Jadi di sini sebenarnya ada jebakan. Kenapa? Karena dia pakai kata putri malu. Poin yang bawahnya pakai kata kunci tali putri, dan itu tanaman berbeda. Kalau putri malu memang sering disebutkan di soal ya, dia identik dengan istilah gerak. Biasanya kalaupun keluar pertanyaan tentang dia, itu tentang gerak stigmonasti namanya. Ya, gerak yang apa namanya? Kalau dia disentuh, dia akan bergerak dan arah gerakannya tidak terpengaruh oleh arah datangnya rangsangan, istilahnya kemarin. Ya, teman-teman sentuh dari atas atau dari bawah pun pasti dia menutup aja daunnya. Dan dia bukan parasit. Dia hidup sendiri, dia bisa fotosintesis. Seperti halnya tanaman-tanaman secara umum gitu. Maka pernyataan pertama salah. Dia bukan parasit. Yang parasit tali putri. Tali putri gambarnya gini ya. Ini tali putri ini. Dia warnanya kuning tuh artinya dia warna nggak hijau, nggak bisa fotosintesis. Tumbuhan tali putri tidak memiliki klorofil sehingga tidak melakukan fotosintesis. Pernyataan kedua benar. Ini kita jawab delta. Nah, gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya kasih ringkasannya. 10 menit, 5 menit bisa nggak ya? Kayaknya bisa sih. Nah, interaksi antara makhluk hidup, jadi antara faktor abiotik yang satu dengan faktor abiotik yang lain itu bisa saling berpengaruh. Misalnya antara suhu dengan cahaya matahari panas gitu ya, dengan air itu bisa saling interaksi antara abiotik dengan abiotik. Dia akan memanasi cahaya matahari membawa panas ke perairan, kemudian nanti akan terjadi penguapan gitu kan. Ketika menguap terbentuk awan, kemudian awan nanti akan menutup bagian atas itu sehingga intensitas cahaya matahari ke bawah juga akan terpengaruh gitu kan. Jadi saling mempengaruhi antara faktor abiotik dengan abiotik. Abiotik dengan biotik bisa juga, kalau di sini lebih spesifik pembahasan tentang interaksi antara biotik dengan biotik, makhluk hidup dengan makhluk hidup. Nah, interaksinya bisa dalam dua bentuk, intra dan inter. Jadi lihat kalimatnya pakai kata intra, artinya dalam. Ini kalau dari sisi bahasa artinya dalam. Dalam. Maksudnya apa? Interaksi antara spesies itu sendiri itu. Manusia dengan manusia ya, kucing dengan kucing, ayam dengan ayam, masih satu spesies, intra dalam.
Yang satunya interaksi inter, artinya luar. Artinya apa? Interaksi antara spesies berbeda di luar dari spesiesnya sendiri. Ya, kucing dengan anjing, anjing dengan manusia, ya, manusia dengan kutu misalnya, dan seterusnya. Maka interaksi intraspesifik antara makhluk hidup sesamanya, misalnya antara kelompok lebah yang satu dengan yang lain, ya, ada lebah pekerja, ada lebah ratu, ya, dan seterusnya, itu terjadi interaksi yang mungkin saling menguntungkan begitu, saling melengkapi satu sama lain. Tapi ada juga interaksi intraspesifik ini yang sifatnya saling merugikan. Misalnya ada 2 ekor kambing atau 2 ekor apa ini saling seruduk memperebutkan betina misalnya, ya. Maka mereka terjadi kompetisi begitu, ya, sifatnya negatif nih. Kalau tadi positif yang atas. Nah, adapun interaksi interspesifik itu ada beberapa jenis, ya, ada beberapa jenis, ada istilah predasi, maka jelas dari namanya hubungan antara predator dengan mangsanya. Harimau dengan rusa misalnya. Kemudian ada istilah herbivori, ya, hubungan antara kambing, ya, herbivor dengan rumput misalnya, tanaman yang dimakannya. Kita nggak sebut predasi itu. Kita sebutnya kalimatnya herbivori dengan antara herbivor dengan tanaman inangnya. Kemudian ada istilah kompetisi, ini yang tadi pakai kata niche, ya. Yang pakai kata relung tadi, intinya ada individu-individu dari spesies berbeda, mereka menggunakan sumber daya makanan atau sumber daya alam yang sama dan terbatas jumlahnya, maka mereka harus bersaing tuh, ya. Sehingga efeknya nanti akan saling merugikan mereka itu. Jadi kalau predasi sifatnya plus minus, ini juga plus minus, karena satu untung satu rugi. Kalau kompetisi itu dianggap minus-minus. Ada 2 makhluk hidup saling berkompetisi, maka nanti minus-minus jadinya. Ada singa dengan hiena gitu, ya, bertarung gitu kan, memperebutkan ini, nanti sama-sama luka gitu kan. Sama-sama luka. Maka nanti ini sifatnya negatif-negatif. Adapun simbiosis, ya. Apa itu simbiosis? Sering kita dengar kalimat ini, adalah hubungan yang sangat dekat, erat secara dekat. Mereka dempet, melekat itu, dan biasanya dalam jangka waktu yang lama antara spesies berbeda, syaratnya harus berbeda spesies gitu. Dan dia ada 3 bentuknya simbiosis itu. Ada namanya simbiosis mutualisme, kalau dia saling menguntungkan, plus artinya. Kemudian ada namanya simbiosis komensalisme. Saya kira teman-teman jelas, ya, kalau ini satu untung, satu tidak apa-apa gitu, netral. Satu mendapatkan keuntungan, yang lain nggak untung, nggak rugi gitu. Istilahnya komensalisme. Adapun simbiosis parasitisme, ya, satu untung, satu rugi gitu. Nah, maka parasit itu dimasukkan simbiosis. Kenapa? Karena hubungan mereka sangat erat gitu. Misalnya contohnya apa? Cacing di perut manusia. Dia hidup bareng-bareng gitu kan. Dia hidup bareng-bareng, dekat, dan dalam jangka waktu yang panjang. Maka parasitisme dimasukkan konsep simbiosis. Ada juga istilah yang terakhir, ada istilah netral, ya. Intinya di suatu habitat ada 2 individu hidup dan mereka tidak ngapa-ngapain, tidak untung, tidak rugi gitu, ya. Tidak saling apa ini. Nah itu, ya, ini contoh-contohnya aja, predasi, herbivor, ada kompetisi ini. Kemudian mutualisme, ya, contohnya ikan apa ini? Ikan badut sama anemon, ya. Contohnya komensalisme banyak, ya. Komensalisme banyak, ada nama ikan hiu sama ikan remora yang paling sering dicontohkan. Kemudian ada namanya ini pada paus, ya, ini sama barnacle di filmnya SpongeBob, itu ada barnacle boy. Itu terinspirasi dari hewan ini yang sifatnya, kalau di sini dia bersimbiosis dengan paus dengan menempel di badannya untuk perlindungan dari pemangsanya mungkin, ya. Sementara pausnya nggak rugi, nggak untung juga gitu. Dia cuma sekadar nempel untuk proteksi aja. Adapun parasitisme jelas, ya. Ini ada cacing di saluran pencernaannya manusia, ini ngeri juga nih. Nah, contoh 4 menit, ya. Contoh soalnya,
kompetisi intraspesifik dapat dikurangi jika gitu. Intra artinya tadi dalam. Artinya intra sesama spesies ya. Satu spesies antara kambing dengan kambing, antara serigala dengan serigala, ambil contoh ya. Serigala dengan serigala, bagaimana cara mengurangi apa namanya kompetisinya begitu ya. Oke, ada yang respon. Oke. Dia menghayati banget konsep relung ini kayaknya ini. Langsung dia pilih nomor 2. Oke, bisa ya. Jadi bagaimana agar individu berbeda tapi masih satu spesies ini bisa dikurangi kompetisinya gitu ya. Jadi di antara cara menjawab soal kan kita kalau bentuk 1 2 3 4 kita lihat poin 4 dulu gitu. Poin 4 mengatakan daya dukung lingkungan. Jadi daya dukung lingkungan itu mencakup banyak hal, entah itu nutrisi, air ya, kemudian faktor-faktor eksternal lainnya begitu ya. Itu melebihi dari apa yang diharapkan. Teman-teman semuanya pengen masuk di UI gitu ya. Yang dibutuhkan kursinya ada 1000 gitu, tapi teman-teman cuma 50 orang gitu. Perlu kompetisi nggak usah gitu, langsung masuk aja ya kan. Nah, karena melebihi daya dukungnya melebihi gitu, maka nggak perlu kompetisi. Maka pernyataan yang keempat ini benar ya. 4 benar, 1 2 3 masih mungkin benar, masih mungkin salah ya, masih mungkin benar, masih mungkin salah nih. Kita lihat pilihan ketiga kayaknya langsung bisa kelihatan ya. Nomor 3. Setiap individu yang ada di sana di satu spesies itu masing-masing mempertahankan teritorinya, daerahnya gitu ya. Jadi ada kucing, sering ada kucing. Kucing itu kebiasaannya kalau dia berada di suatu tempat tipis gitu, sekaligus dia tandain itu ini daerah saya nih. Jangan macam-macam gitu. Maka kucing yang lain jangan berani masuk ya, nanti gitu ya. Maka kalau masing-masing merasa merasa ini tempat saya, jelas kompetisinya semakin besar gitu ya. 3 salah, maka 1 salah dong. Karena itu menyebabkan meningkat kompetisinya kan, poin ketiga nih. Maka 1 juga ikutan nih. Tinggal poin kedua. Individu paling tua dan anakan punya relung berbeda gitu. Bisa nggak? Jadi ada individu tertua, ada apa yang ambil contoh ya. Individu tertua punya relung berbeda ya, nggak bisa ya. Misalnya agak repot nih kalau misalnya ada 2 pejantan, 1 bapak 1 anak gitu ya. Tapi mereka menginginkan betina yang sama gitu. Relungnya jadi sama gitu kan. Tapi alhamdulillah si bapak punya betina yang lain dia mau, sementara ini juga punya betina yang lain sehingga punya relung berbeda gitu misalnya, sehingga bisa dikurangi kompetisinya. Maka pernyataan kedua ini bisa kita benarkan. Yang penting relungnya berbeda bisa nih. Ya, maka untuk soal ini kita jawab C. Berarti bisa ditangkap ya. Ya mungkin karena anakan terdistribusi secara merata ya kemana-mana gitu kan. Sehingga nanti apa istilahnya? Mereka terdistribusi secara merata. Mereka masing-masing karena mereka spesies yang sama ya, kita semua secara umum spesies yang sama gitu, mereka punya kebutuhan yang sama dari sisi nutrisi gitu. Mereka sama-sama makan serigala dan sama-sama makan kambing gitu kan. Ketika dia
terdistribusi secara merata, maka nanti secara umum kompetisi mereka saling berkompetisi semakin besar begitu. Nah, kemudian yang terakhir artinya, udah lewat nih. Interaksi antar spesies tidak mengakibatkan terjadinya kompetisi. Nomor terakhir, teman-teman. Besok kita lanjut insya Allah. Ya, interaksi antar spesies. Kita dengan monyet, beda spesies ya. Apa kira-kira yang nggak mungkin kita berkompetisi dengan monyet? Iya, nggak mungkin kita mau dengan monyet ya. Meskipun dia adalah monyet paling cantik gitu misalnya, atau dia monyet paling tampan dari semua monyet, ya kita mungkin harusnya apa? Karena berbeda spesies, nggak mungkin kita mau kompetisi dengan pejantannya begitu kan? Saya kira jelas ya. Oke, sisanya mungkin besok nih. Ternyata masih panjang banget. Ya nanti teman-teman silahkan dibaca ya. Diskusinya kita lanjut besok. Ini paling saya mau tambahin jumlah soalnya ini. Besok kita coba share ya sebelum mulai kelasnya. Ada pertanyaan lain teman-teman sebelum kita tutup? Oke. Nih. Ya baik, saya kira itu teman-teman ya. Terima kasih atas perhatian dan atensinya ya. Mudah-mudahan dimudahkan langkah kita semuanya ya. Dimudahkan perjuangan kita sampai akhir, sampai final tetap bisa istiqomah. Dan kemudian setiap ikhtiar yang kita lakukan ya, baik itu dari sisi waktu yang kita udah keluarkan ya, dari sisi tenaga, dari sisi materi, banyak hal telah teman-teman korbankan ya. Mudah-mudahan ada buah manis yang menunggu kita di sana yang bisa kita petik sesegera mungkin ya di tahun ini juga, dan teman-teman bisa keluar namanya sebagai orang yang diberi selamat karena lulus di SNBT atau mungkin di ujian mandiri di tahun ini dan bisa kuliah di jurusan yang teman-teman mimpikan semuanya. Amin. Kita tutup. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.